rasa keinginan, ada rasa kemauan dari kalian, rasa penasaran dari kalian sendiri terkait makna itu. Itu dulu ada satu Miss pernah dapat satu kosakata ya, dan itu selalu Miss ingat. Kalau kalian pernah lihat di presentasi Miss ada tulisan, kalau dalam contoh nih, example bla 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 bla, terus ada tulisan ETCH. Ya, pernah Miss ngasih contoh seperti itu? Dulu Miss nggak tahu makna itu apa. Terus Miss tanya ke guru Miss, apa itu maknanya? Kalau di kata panjang itu akronim ya, singkatan. It's mean etc. Itu maknanya etc. Apa itu etc? Etc itu dan lain-lain. Itu selalu lengket karena posisinya kita penasaran. Akan selalu diingat. Dan banyak lagi kosakata yang lain. Gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan ya, kalau kalian bilang, Miss saya tidak bisa bahasa Inggris, oke, it's never mind, tidak ada larangan. Karena tidak semua orang suka bahasa. Tapi bukan berarti tidak suka, kita tidak ada keinginan atau kemauan ya. Jadi kalau ketika khususnya di kelas ya, untuk sekalipun kalian suka atau tidak suka, karena ada kewajiban untuk mempelajari, maka pelajari. Tapi di luar kelas, kalau kalian tertarik, so you can add yourself ya, for your advice ya, bisa dalam untuk advice kalian. Advice di sini bukan sebagai saran, tapi advice-nya sebagai nilai tambah ya, advice kalian dengan mempelajari yaitu tadi ya, dari berbagai platform, dari berbagai macam hal untuk berbahasa gitu. So I hope you, if I ask after this, I hope all of you can answer it ya. Jadi Miss harap setelah ini Miss ganti slide, terus Miss ada pertanyaan, satu persatu menjawab secara bergantian. Jangan sampai harus Miss ucap angka lagi ya, 1, 2, 3 lagi. Karena kalau seperti itu berarti nanti akan jatuhnya ada terpaksaan kalian ya, bukan interaktif asli. Okay, do you got a point? Yes, we do. Yes, we do. Do you get a point? Yes. Yes, Yes. we do. Okay, so I'll continue. Okay, kita lanjut. Ya. So if just now we discuss about asking the suggestion, kalau tadi pembahasan tentang asking suggestion, maka sekarang kita pembahasan tentang giving. Kalau tadi meminta, ya meminta suggest, meminta saran atau pendapat, so it's giving. Ketika orang meminta, maka kita memberikan, ya, giving the suggestion. Nah, dari maknanya pun ya, kalau tadi meminta saran atau solusi dari orang lain, kalau giving berarti memberi. Ya, memberikan saran atau suggestion. Nah, di sini ada beberapa pattern ya. Kenapa Miss tulis semuanya? Mungkin kalau ngeliat dari presentasi ini, wah Miss banyak banget ini Miss. Sebenarnya kalau kalian ingat, materi ini semua sudah dibahas sebelumnya ya. Sudah ada pembahasan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Tentang model, kita sudah bahas model ya. Lalu juga verb, especially present ya. Verb tenses, present tense kita sudah bahas juga gitu. Jadi ini hanya dijabarkan satu-satu, beberapa common pattern, beberapa pola yang biasa digunakan ketika memberikan sebuah saran. Gitu. Of course, there are model here. Pasti ada model ya di sini. Miss tidak akan menjelaskan model itu apa. Ya, jadi kalian ingat saja, atau kalian bisa buka-buka materi sebelumnya model itu apa. Okay, there's some common pattern you can use in giving the suggestion. Ada beberapa pola yang bisa kalian gunakan ketika memberikan saran. Ya, first is using should. Pertama menggunakan should. Ya, okay, for the pattern subject, should and verb one. Ya, untuk polanya subject should and verb one. For example, you should study harder. You sebagai subject, should katanya itu sendiri ya, si model yang digunakan dalam giving the suggestion. And then verb one, study ya, verb one di sini study, harder sebagai pelengkap ya. Study harder, harder itu dia adalah lebih keras ya. Kalau kita sebelumnya sudah belajar ya, hard, harder,
the hardest, ya, superlatif, imperatif, juga kita sudah belajar dan lain sebagainya. Pokoknya dari tentang pola ketika menjelaskan sebuah kata. Hard berarti keras, harder lebih keras, the hardest sangat keras, gitu ya. Kita sudah belajar tentang materi itu. Lalu and then using had better, ya, had better it's mean lebih baik, had better, ya. Had, why it's use had, kenapa di sini pakainya had? Karena dia sudah menjadi satu kesatuan dengan better itu sendiri, bukan membedakan berarti dia verbnya itu seharusnya verb, berarti tensisnya berarti tensis past tense. No, ya, tidak. Ini sebuah kesatuan, had better. Jadi jangan sampai kalian menggunakan has, ya. Has better, it's false. Itu salah, gitu. So, subject, had better, and verb one. Ini semua pakai verb one, ya. Garis besar bahwa semuanya menggunakan verb one. Kenapa? Karena ketika kalian memberikan saran, itu tidak mungkin kalian memberikannya di masa lampau. Pasti saat orang itu ngomong, dia butuh sebuah saran, kalian memberikan sarannya. So that's why it's used verb one. But there's some exception, ya, ada pengecualian untuk yang lain seperti ini ya, how about and what about, itu pakai verb ing, gitu, atau noun. Kenapanya nanti kita bahas. Okay, and then for the example, she had better bring an umbrella. Gitu. Dia lebih baik, had better, dia lebih baik membawa umbrella, payung. Kenapa sini pakainya an, umbrella, bukan pakai umbrella? Who can answer? Siapa yang bisa menjawab? Kenapa pakainya an bukan e? Aduh, gimana jawabnya? Umbrella vokal huruf depannya. Oke, that's right, benar Pak Otong. Kenapa dia pakainya en bukan e? Karena umbrella bukan huruf, mungkin sedikit pembenaran, bukan depannya huruf vokal, tapi cara membacanya, ya, cara bacanya dia vokal, umbrella, makanya pakai en. Sekalipun tulisannya dia depannya bukan huruf vokal, ya, kayak, atau misalkan depannya huruf vokal tulisannya tapi dibacanya huruf konsonan, kayak university, tulisannya u tapi dibacanya u, maka dia pakainya e. Ya, that's right Pak Otong. Okay, and then the next, using why don't, menggunakan why don't, ya, for the structure it's same, ya, patternnya sama, polanya why don't subject verb one, ya. Kenapa di sini why don't-nya di depan? Karena dia sebuah pertanyaan. Ingat, kalau di pertanyaan maka kata, ya, kata yang digunakan untuk bertanya itu harus di depan, gitu. Jadi bukan hanya di bahasa Inggris, ya, di semua bahasa biasanya ada kata pertanyaan sendiri yang ditaruh di depan, gitu. Why don't, subject, verb one, and question mark, ya. Selalu diingatkan kalau kalimat tanya, maka jangan lupa untuk pakai tanda tanya, ya. Kalau beberapa tugas biasanya Miss kalau ngecek ini kalimat tanya tapi tidak ada tanda tanya, maka itu akan menjadi sebuah pertanyaan lagi. Apakah dia bermaksud dari contoh yang kalian berikan itu kalimat tanya, atau justru dia itu kalimat pernyataan, bukan pertanyaan. Ya, for example, why don't we go to the library? Kenapa kita tidak pergi ke perpustakaan? And then let's, ya, let's using verb one. Kenapa di sini tidak pakai subjek? Karena dia biasanya ucapan secara langsung, gitu. Bisa juga kalian kayak let's we go to library. Ayo kita ke ini, ke perpustakaan. Bisa kan menggunakan subjek, tapi karena dia biasa ajakan langsung, jadi jarang orang menggunakan subjek. Jadi langsung let's verb one. Okay, let's take a break. Mari beristirahat. Okay. And then using how about or what about. Ya, for the pattern how about or what about, verb ing or noun. Ya, di sini kenapa pakainya verb ing, Miss? Karena setiap kata kerja yang di depannya about itu dia pasti verb ing, ya. Kayak tadi kayaknya di depan tuh ada materi, ada kata about bla bla bla, gitu ya. Jadi dia menggunakan verb ing. Ketika itu verb, ya, jangan ketika itu noun kalian menggunakan ing.
Noun-nya secara jelas noun ya, bukan noun yang misalkan dia asli verb terus kalian jadikan noun. Ya, itu kita sudah membahas materi verb kata kerja yang bisa menjadi kata benda ketika bla 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 bla. Itu kita sudah bahas. Nah, yang di sini dikhususkan adalah kata kerja yang menggunakan verb ing, bukan kata benda yang secara makna dan secara langsung itu memang kata benda. Misal book jadi booking. Itu beda ya. Book sendiri buku, booking berarti kalian tag ya, mengetek apa ya? Bahasa Indonesia pasnya ngebooking ya. Ada bahasa Indonesia yang lupa, ngebooking gitu. Itu beda lagi maknanya. Ketika book dan booking itu beda, suatu hal yang berbeda, maka jangan sampai kalian menggunakan kata ing di noun ya. Okay, and then the last is using I suggest bla bla bla. Aku sarankan ya. I suggest that you study commonly. Nah, ini enggak ke space, sorry ya, seharusnya di space antara study dan commonly. I suggest that you study commonly. Aku sarankan kamu belajar lebih sering. Gitu. Lebih sering. Okay, until here. Do you got a point? Yes, we do. Yes. We do. Yes. Ya, itu cuma yes doang. Who is that? Siapa? Gak tahu, suaranya berat banget, sampai kaget. Ini username-nya Miss nggak bisa nyebut. Siapa ini? Who are you? Siapa? Aku ini Arkan. Oh, ganti user. Iya. Ganti Maya. Oke. So, next. Oke. Kalau tadi sudah asking and giving, so the next is responding to suggestion. Ya, respon. Ya, tadi di awal Miss sudah membahas bahwa kalau dalam merespon dia bisa menerima atau menolak. Nah, di sini pun pembahasannya ada dua, ada accepting and rejecting. Ya, accept itu menerima, reject berarti menolak. Ya. So the meaning, ya maknanya responding to suggestion it mean ungkapan yang digunakan untuk merespon. Ya, pendapat atau saran dari orang lain. Accepting suggestion berarti ungkapan ketika menerima. There are some common expression, ada beberapa ungkapan yang sering digunakan ya ketika menerima sebuah saran. That's a good idea. Great idea. Thanks for suggestion. I'll try that. I think I'll do that. Sounds good. Or you are right. Ya, itu beberapa contoh ungkapan yang sering digunakan ketika kalian merespon secara baik. Ya, meresponnya dengan menerima. For example, conversation. You should drink more water. That's a good idea. Thanks. Ya. Okay. So, if you give some accepting suggestion, kalau kalian menerima sebuah saran, usahakan tetap dengan cara yang sopan, ya, secara bahasa. Gitu. Maksudnya apa? Maksudnya ada gini. Ketika saran tadi ya ada berucap, that's good idea, thank you. Kalian udah nerima nih saran, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih. Itu. Although if you reject it, termasuk ya, dan juga ketika kamu menolak. Sekalipun menolak, tapi kalian tetap ucapkan terima kasih. Ya. Bedanya secara pola kalimat, mungkin terima kasihnya kalau ketika accepting itu di akhir, rejecting di awal. Gitu. Jadi ya ketika kalian menerima, terima kasih atas idenya, gitu ya, kalau bahasa Indonesia ya. Atau misalnya gini, wah itu ide yang bagus, terima kasih. Tapi kalau rejecting, sekalipun kalian menolak, usahakan untuk tetap berterima kasih. Oh makasih sarannya, tapi, gitu ya, kalau di bahasa Indonesia ya. Oh makasih sarannya, tapi, atau misalkan terima kasih atas sarannya. Kalau aku pribadi lebih baik bla 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 gitu. Jadi tetap ucapkan terima kasih karena dia sudah memberikan saran. Gitu, ya. So, if just now yes, Luis? Why? Kenapa? Kan? Ya.
Kalau tadi accepting, maka selanjutnya adalah rejecting. Kalau tadi menerima, selanjutnya adalah menolak, ya, menolak saran, gitu. Rejecting suggestion, ya. The mean we have know it just now. Kita sudah bahas tentang maknanya. Okay, there are some common expression, ya, beberapa ungkapan yang sering digunakan ketika menolak sesuatu. I'm not sure about that. Aku tidak begitu yakin tentang itu. Tentang di sini adalah makna dari sarannya, ya. Aku tidak begitu yakin saran itu berguna atau saran itu bisa berfungsi dari problem atau dari hal yang kita minta, ya. I don't think that's good idea. Menurutku itu bukan ide yang bagus, ya. Thanks, but I'd rather not. Ya, terima kasih, tapi untukku lebih baik tidak, gitu. Lebih baik bukan tidak, di sini ada tidak melakukan saran yang diberikan, gitu. I don't think it will work, ya. And then maybe another time. Nah, atau bisa juga, ya, kalau tadi kan Miss bilang bisa kan mengucapkan terima kasih terlebih dahulu, atau bisa juga pakai ini, maybe another time. Mungkin lain waktu akan menggunakan saran itu ketika memang saran itu pas dengan masalahnya, gitu. And then I appreciate your suggestion. Nah, boleh juga seperti ini. Kalau tadi terima kasih, mungkin itu simpelnya. Atau kalian juga bisa bilang, oh, aku apresiasi nih saran kamu, tapi, gitu ya, but bla bla bla. And then, for example, conversation, contoh kalimatnya, ya, contoh percakapannya. Why don't you join the basketball club? Kenapa kamu tidak join klub basket? Thanks, terima kasih, but I'd rather no. Tapi aku memilih untuk tidak, ya. I'm interested in music. Aku tertarik kepada musik, gitu. Jadi kalian tetap ucapkan terima kasih ketika orang memberikan saran sekalipun kalian menolak, gitu. Okay, and then the next, ya, kita masuk pembahasan surat. Okay, loading. Belum bergerak ya. Nice. Okay, wait. Oke, kita masuk ke pembahasan surat. Lagi-lagi ketika surat berarti kita membahas generic structure, ya, tata posisi, ya, dari posisinya bagaimana, mana yang duluan, apa yang paling atas, strukturnya bagaimana, bahasa yang digunakan seperti apa, dan lain sebagainya, ya. Itu di pembahasan surat. Okay. Letter of giving suggestion. Ya, it means surat yang berisi tentang saran, rekomendasi atau nasihat kepada seseorang untuk membantu menyelesaikan masalah atau mengambil keputusan. Ya, so berarti kalau tadi kita secara langsung memberikan saran, atau meminta saran dan merespon. Nah, kalau ini lewat surat, gitu ya. Surat dalam memberikan saran. The purpose first, ya. Ada beberapa purpose, tujuan. Dia bisa memberikan saran atau solusi, membantu seseorang mengatasi masalah, dan menunjukkan perhatian dan dukungan. The generic structure, if you are making letter for giving suggestion, ya, ada beberapa struktur yang harus diperhatikan dalam pembuatan surat giving suggestion, ya, memberikan saran. First is greeting, of course, ya, greeting, salam, ucapan salam, dear bla bla bla, or hi bla bla bla, and so on, ya. Bisa menggunakan salam apapun ketika dalam pembukaan suratnya. And then opening, ya, pembukaan, ya. Pembukaan di sini berarti yang kalian menggunakan kalimat if here, for example, I'm sorry to hear about your problem. Sorry di sini bukan sebagai kata langsung maaf, ya. Tidak diterjemahkan secara mentah-mentah maaf. Aku minta maaf. Ya, tapi I'm sorry di sini dia sebagai ungkapan prihatin. I'm sorry to hear about your problem. Aku merasa, ya, khawatir, gitu ya. I'm sorry di sini satu ungkapan expression, ya, satu expression yang sama. Sorry Pak, mungkin bisa off mic,
ya, biar suara tidak masuk. Bisa di off kan mic-nya? Sebuah masalah gitu ya. I'm sorry to hear about it. Ya apa? Okay, until here, do you got the point? Yes. Yes, we do. Where the other? Yang lain? Yang One, lain. two, no one answer? Okay, three. Okay, I'll give you question. Ya, Miss akan memberikan pertanyaan. So, I'll choose. Mungkin kalau yang baru join, Miss sudah berinfo bahwa kalau di kelas Miss, yaitu peraturan baru di 2 pekan yang lalu, bahwa di kelas itu harus interaktif, harus saling menjawab. Ketika Miss tanya maka harus menjawab. Bukan hanya 1-2 orang, tapi seluruhnya harus bersuara. Ya, jadi kalau misal yang bersuara cuma 1 atau 2, atau bahkan ada 1 yang tidak bersuara, maka akan Miss kasih pertanyaan. Pertanyaan tentang apa? Tentang materi-materi sebelumnya. Ya, jadi secara tidak langsung review, tapi secara acak. Ya, Miss tunjuk secara acak. Oke, so for Lucy. Is there Lucy? Apakah ada Lucy? Mana nih? Tidak ada suara Lucy. Oke. Sinyalnya agak jelek jadi kurang kedengar. Oke. So Lucy, please answer my question. Ya, jawab pertanyaan Miss. Okay, what you know? Apa yang kamu ketahui tentang present tense? Apa yang kamu ketahui tentang present tense? Boleh dijawab, Lucy? Sambil dicari, kalau memang tidak tahu boleh dicari. Present tense sebagai kata benda atau kata sifat atau kata kerja. Apa? Sebagai kata benda, kata sifat, atau kata kerja? Iya. Benar, Oke. Pak. Oke, ada yang bisa membantu? Apa itu present tense? Yang membantu tidak akan dikasih pertanyaan. Siap. Sudah menjawab. Siap. Siapa? Satu-satu, angkat tangan. Angkat tangan. Mana tangannya? Tangannya. Pakai mode angkat tangan. Tadi apa, Miss? Pertanyaannya dulu. Present. Apa yang kalian ketahui tentang present tense? Ya, yang ingin menjawab angkat tangan, pakai fitur angkat tangan, ya, titik 3, terus ada lambang tangan. Itu materi lama kah? Materi 5, oke, Windy. Kata kerja. Kata kerja yang bagaimana? Bentar. Yang menyatakan kejadian, kebiasaan atau fakta yang terjadi. Oke, that's right. Benar ya? Makasih Tasya. Oke, benar ya. Jadi kata Iya, Kak. Oke, present tense ya. Lucy tadi sudah benar, tapi lebih ditepatkan lagi ya. Kalau tadi kan Lucy bilang kata benda, kata kerja, kata sifat. Apa kata benda, kata kerja, kata sifat itu untuk menyambungkan itu bagaimana? Nah, yang disampaikan Uni tadi adalah dia untuk dari kata benda, kata kerja, dan kata sifat tadi,
digabungkan dalam sebuah kejadian atau fakta atau sesuatu yang sedang terjadi. Ya, jadi dia sebenarnya bukan hanya kata kerja, tapi tenses ya. Tenses di sini adalah tentang pola kalimat ya. Tenses itu salah satu grammar ya. Present tense ada sebuah kejadian, kata kerja yang digunakan ya. Tadi kata kerja, kata sifat dan lain sebagainya digunakan di saat atau sedang atau akan ya. Jadi dia bisa sedang terjadi atau akan terjadi. Entah atau juga sebuah fakta ya. Fakta tentang suatu hal atau tentang ilmu ya, biasanya ilmu-ilmu gitu itu dia eksperimental ya, tentang penjelasan eksperimental dan lain sebagainya dia menggunakan present tense gitu. Ya, yang membedakan apanya? Yang membedakan adalah tenses dari verb itu. Yang membedakan tensesnya adalah verbnya karena dia menggunakan verb one gitu. Oke. And then I'll choose potong. Is there a potong there? Yes. Okay. What do you know about what is that? Okay. Giving. Asking for help. Apa yang Bapak ketahui tentang asking for help? Asking For for help. help. Ya. Help. H-E-L-P. Tulisan helpnya H-E-L-P. Asking for help. For ya, for. For. F-O-R. For help. Help. Bapak? Meminta bantuan. Meminta bantuan. Contoh kalimatnya. Can you help me? Oke, can you Bisakah kamu help me? membantuku? Oke, that's right. Benar. Oke, and then the next. Sudah pintar kan aku sekarang? Good job. Oke, the next. Arkan. Ya, Miss. Oke. Give me one example of the common expression from asking suggestion. Berikan contoh satu ungkapan dari asking suggestion. Satu ungkapan Berikan contoh apa, Miss? dari berikan satu contoh ungkapan dari asking suggestion. Dari apa? Asking suggestion. Suara apa itu, Arkan? Nggak tahu ini ada yang apa? Saudara jualan, Oh, jualan akun. ajaran akun. Apa, Miss? Asking apa, Miss? Lupa. Suggestion. Asking suggestion apa? Suggestion itu tulisannya sama tuh di presentasi Miss tuh di PPT. Suggestion. S-U-G-G-E-S-T-I-O-N. Suggestion.
Kalau ini boleh Menurutmu angkat apa tangan nggak? Bentar, kalau dia salah jawaban atau kurang tepat baru nanti Miss oper. Aku juga mau. Menurutmu apa yang harus aku lakukan? Bener nggak, Miss? Aduh, salah. Berikan contoh kalimat dari asking suggestion in English, dalam bahasa Inggris. Aduh, Tadi dalam udah bahasa benar Inggris. tapi ya tadi udah benar tapi in English, dalam bahasa What Inggris. do you, what do Apa? you think? What do you think? What do you think? Hah? Gak tahu asal apa ya. Aduh, what do you think? So, tuh, apa sih? Gak tahu, Miss. Tulisannya bagaimana? Tulisannya SHOOLD, Dok. Oh, what do you think? Should. Iya. What do you think apa should? Jadi yang digunakan. Kenapa? Yang digunakan what do you think atau should? Should. Should. Oke, coba. Gimana? Menurutmu apa yang aku harus lakukan? In English, dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris. Yeah, of course. Aduh, apa ya? Gak tahu, Can Miss. you? Oke. Raise your hands up. Yang bisa jawab angkat tangan. Jom. Oke, Tasya. So, Cepet banget, nih. Tasya. What do you apa dibacanya sugensi? Suggestion. Suggestion. What do you suggestion? Udah. Iya, kan apa kamu punya saran? What do you suggestion? Is it true? Apakah benar? Ungkapan kan ya? Iya, ungkapan. Ungkapan yang digunakan untuk meminta pendapat atau saran dari orang lain. Oke. Tadi apa? What do you suggestion? Oke, apakah benar pola kalimatnya what do you suggestion? Salah. Loh ini apa? Angkat tangan. Angkat tangan. Udah selain itu ada lagi can you give me Oke, can you give me? some advanced atau apa sih bacanya? Can you give me some? Advanced. Ayo, mau Tasya atau mau Otong? Advanced. Ayo dah, ini banyak banget. What do you think I should do? What do you think I should do? Terus Tasya apa? What will you do if you were me? What will you do if you were me? Oke. Oke ya. Oke ya, that's true. Benar ya. What will you do if you are me? Apa yang akan kamu lakukan jika kamu aku? Tadi potong apa? What do you think I should do? What do you think I should do? Oke, sebenarnya kalau dari katanya, kalau dimaknai ya, maknai langsung itu tidak apa-apa. Tapi kalau dari structure ya, dari pola kalimatnya, dari struktur kalimatnya itu salah. Kenapa? Karena what do you think? Apa tadi Pak? Maaf. What do you think I do? Ya. Ya. Oke. Itu secara tidak langsung adalah pemborosan kalimat. Ya, karena what do you think? Apa yang kamu pikirkan? What should I do? Apa yang harus aku lakukan? Jadi dua kalimat dalam asking suggestion digunakan dalam satu kalimat. Ya, dua kalimat yang seharusnya dari dua kalimat menjadi satu kalimat. Nah, makanya kenapa itu pemborosan. Jadi kalau mau what do you think? Cukup. Ya. Atau kalau misalkan tanyanya what should I do? Gitu. Jadi dia adalah dua suggestion yang berbeda. Oke. And then ini rebutan berarti ya, yang belum jawab berarti Lucy, Arkan dan Aul ya. Who knows? You can raise your hands up. Ya, nanti kalau karena kan ini sudah 2111 ya, jadi nanti ketik yang dua yang tidak jawab akan dapat pertanyaan khusus di awal pertemuan, next pertemuan ya. Jadi cepat-cepatan angkat tangan
untuk pertanyaan ini. Oke. What do you know? No. Give me example. Berikan satu contoh in supporting for giving suggestion. Berikan contoh kalimat untuk mensupport, untuk mendukung ya seseorang ketika memberi saran. Ya, ini di bagian closing nih. Ada our support and hope. Ya, support kalau di sini contoh kalimat supportnya adalah good luck. Ya, so you give me one example, berikan satu contoh tentang supporting for giving suggestion. Berikan contoh kalimat untuk mendukung dalam giving suggestion. Ya, boleh angkat tangan. Yang duluan angkat tangan itu yang menjawab. Nanti dua sisa berarti dia harus menjawab di pertemuan selanjutnya sebelum materi masuk. Ya, Aul or Lucy or Arkan, who wants first? Siapa yang akan menjawab? Miss, apaan tadi Miss lupa? Iya, lupa. Pertanyaannya lupa. Mau apa sih? Mau di searching itu lupa. Karena panjang ya. Iya, karena panjang. Iya tuh lupa bener. Berikan ya. Miss ulangi, berikan satu contoh kalimat dukungan dalam giving suggestion. Berikan satu contoh kalimat dukungan dalam giving suggestion. Angkat tangan ya. Apa Lucy? Pakai bahasa Inggris apa Indo, Miss? Kalimatnya bahasa Inggris. Kalian bisa promnya dalam bahasa Indonesia tadi, terus tambahin di belakangnya in English dalam bahasa Inggris. Kalau ngepromnya ya. Dan temu jawaban duluan, angkat tangan. Oke, Lucy. Sorry ya, Miss, kalau salah. Iya, nggak apa-apa. That is brilliant idea. Let's do that in English. Repeat it slowly. Ulangi pelan-pelan. That is Brilliant idea. Let's in English. That is brilliant, and then Let's do it. let's do it. Let's do that. Let's do that. Is it? That is brilliant. Let's do that. Oke. Kalau yang dikasih sama Lucy itu dia sebagai jawaban dari supportingnya. Ya, jawaban dari supportingnya. Jadi dari kalimat dukung, dia ngucapin kalimat dukung, suratnya udah nyampe, jawabannya adalah itu tadi. That's good. That is brilliant. Let's do it. Nah, itu jawaban ya. So, Aul atau Arkan, ada yang tahu? Ada yang angkat tangan? Kalau tidak, berarti tiga-tiganya langsung Miss tunjuk di pertemuan selanjutnya. Jangan sampai nggak masuk ya. Karena Miss bilang di sekarang, terus pekan depan nggak masuk kalian. Aduh. Udah jadi langsung di note sama Miss, berarti 3 nama ini kalau tidak masuk akan ditanya di pertemuan selanjutnya lagi. Akan di note terus ya. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Atau Lucy mau nyari lagi juga nggak apa-apa. Aku nggak bisa Miss, perlu cari. Boleh Enggak, cari. ini udah di searching tapi kayak beda gitu. Artinya itu kayak bagaimana kalau mencoba restoran Jepang baru di dekat stasiun. Beda. Kayaknya iya deh. Kayaknya itu kamu prom sebelumnya deh, bukan prom kamu nanya restoran deh. Bukan nanya pelajaran. Ayo, apa kira-kira? Berikan satu kalimat Tadi itu dukungan. cuma Ya, giving kenapa?
dari kalimat pendukung dalam memberikan saran. Kalimat dukungan, bukan kalimat pendukung, kalimat dukungan. Dalam memberikan saran di bahasa Inggris. Atau bisa juga kalian nulisnya give me one sentence for supporting sentence in making letter of giving suggestion. Panjang kan? Kalau di bahasa Indonesianya, ya bahasa Indonesia kan bisa ngeprom gini. Berikan satu contoh kalimat dukungan untuk surat atau misal untuk letter of giving suggestion boleh. Our support and hope, hope-nya itu tadi, I hope my suggestion will help you. Ya, aku harap saranku bisa membantumu. Good luck, ya. Semoga berhasil. Nah, itu supportnya, kalimat pendukungnya. Kamu mendukung orang itu gitu, mendukungnya mengirim surat. Kayak gini bisa nggak? Boleh coba. Gimana? Belajar lebih giat untuk ujian. Apa? Dia sebaiknya belajar lebih giat untuk ujian. Threshold Heather Foce Ekim. Repeat it. Ulangi tadi kata yang bahasa Inggrisnya. Threshold study harder for Ekim. She should study harder for the exam. Ya. Oke, that is for the body. For the body itu untuk isi. Kalau yang tadi Lucy bilang itu isi. Berarti kan the suggestion that you give. Saran yang kamu berikan. Nah, itu ada diisi dalam surat. Nah, kalau closing, bagian closing, apa kalimatnya bagaimana? Kalimat pendukung atau kalau sebenarnya bisa juga kalian cari kalimat closing dalam letter suggestion boleh. Saya sarankan kamu mencoba restoran di pusat kota. Translated in English. Kalau itu masih di body, saya sarankan, berarti sarannya. Ini udah di closing nih. Bagian closing dari berikan contoh bagian penutup di surat memberikan saran. Gimana, Mi? Berikan contoh kalimat penutup dalam surat giving suggestion. Contoh penutup. Kalimat penutup. Habis dari Miss, soalnya Miss. Berikan contoh dari kalimat penutup. Contoh kalimat penutup dalam surat. Berikan contoh. Apa? Berikan contoh. Berikan contoh. Kalimat penutup dalam, bisa tulis langsung tuh yang judulnya letter of giving suggestion. Dalam. Yang judulnya tuh letter of giving suggestion. Kayak gini bukan, Miss. Boleh, coba. Beritahu saya Apa? pada rencana. Repeat it, ulangi. Saya berharap rekomendasi ini berguna untuk mereka. Bukan, Miss. Translated in English. Terjemahkan ke bahasa Inggris. I hope this recommendation are useful for your project. I hope the recommendation. Apa tadi habis recommendation? Are useful for your project? Are useful for your project. Terus kata selanjutnya apa? Ada kata selanjutnya nggak?
Ada kata selanjutnya nggak? Nah, Nggak ada. Tadi yang apa sih? Yang Arkan itu bisa tapi nggak kedengeran. Kasih gampang dikit lah, Wis. Dikasih gampang, tenang aja dikasih gampang. Jangan terlalu sulit. Aduh, Siap. Ya pokoknya kalau kalian absen di next meet akan misalnya lagi di pertemuan selanjutnya. Jadi harus hadir ya. Oke, Miss. Oke. insya Allah. Insya Allah. Berarti kalau kamu tidak hadir, sudah niat kamu tidak hadir, di pertemuan selanjutnya nggak hadir, di pertemuan lagi selanjutnya akan Miss naikkan level soalnya ya. Arkan di double tuh. Janganlah. Janganlah. Ya jadi harus hadir ya di kelasnya. Oke. Karena ini udah 2125. Sebenarnya materi selanjutnya adalah ini dulu sebelum dijelasin. Oke, what should you should remember. Ini catatan ya, catatan besar, garis besar. Bukan garis besar. Catatan penting yang harus kalian ingat bahwa setiap model pakai verb one. Termasuk why don't juga dia pakai verb one ya. Model let's sama why don't dia pakai verb one, tapi how about pakai verb ing. How about, what about, yang depannya ada kata about itu pakai verb ing. Ya, itu catatan besar harus kalian ingat. Jadi jangan sampai salah. Ya. Mungkin untuk yang baru join Arkan ya, atau mungkin Aul dan Lucy belum begitu tahu. Kalau di kelas Miss biasanya tuh setiap akhir kelas ada exercise, ada latihan. Nah, cuma kalau misalnya kayak gini kondisinya waktunya sudah mau habis, maka di pertemuan selanjutnya bentuk latihannya. Latihannya bagaimana? Dia campuran pertanyaannya. Ada multiple choice ya, ABC, ada juga isian singkat dan juga esai. Gitu. Untuk apa tujuannya? Itu untuk nilai tambah. Jadi ketika nanti ujian UAS atau UTS gitu. Terus kalian yang nilainya kurang tapi kalian selalu hadir kelas, kalian selalu aktif di kelas. Ketika tugas ngumpulin tepat waktu, itu bisa jadi nilai plus. Ya minimal dapat B+ lah nilainya gitu. Ketika kalian misalkan nilai ulangannya anjlok banget, misal nilainya di 20 nih, mungkin misalkan bantu jadi nilai pas di KKM gitu. Ya. Okay. So, for the next material is can I help you? Nah, materi ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi, diharapkan semuanya aktif di kelas ya. Ketika Miss tanya, jawab, karena nanti akan seperti tadi ya, satu-satu akan Miss tanya jatuhnya. Oke, note ya, Arkan dan Au jangan sampai tidak masuk next meeting ya. Oke, Miss. Siap. Oke, so I'll stop sharing. Miss akan stop sharing. Then all of you please on your cam, kita akan absen. Jadi harap nyalakan kameranya. Untuk dinyalakan kameranya. Enggak, muka aku kayak bulet banget. Oke, Al, sudah Lucy. Where your voice? Where your face? Oke, so let's take picture. Oke, 1, 2, 3. Oke, once more, satu kali lagi. 1, 2, 3. Okay, thank you everyone. Goodbye. Good evening. Thank you, Miss. Evening. Goodbye.